Soal nomor 16, sikap dan perilaku yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa disebut A. Nasionalisme. B. Wawasan nasional. C. Ketahanan nasional. D. Wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah di wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Soal nomor 17, sikap cinta terhadap bangsa tercermin dalam perilaku. A. Mengutamakan penggunaan produk luar negeri. B. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. C. Meniru kebiasaan negara lain. D. Mengkritik pemerintah tanpa dasar. Mengabaikan produk dalam negeri. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah salah satu perilaku yang mencerminkan cinta terhadap bangsa. Soal nomor 18, nilai Pancasila yang memungkinkan adanya pembaruan dan inovasi sesuai kebutuhan zaman disebut A. Nilai dasar. B. Nilai instrumental. C. Nilai inovasi. D. Nilai dinamika. I. Nilai proletar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Nilai dinamika. Nilai inovasi memungkinkan adanya pembaruan dan inovasi sesuai kebutuhan zaman. Soal nomor 19, tujuan utama didirikannya OPEC adalah A. Menghimpun negara-negara produsen dan pengekspor minyak. B. Memenuhi kebutuhan minyak bagi negara-negara anggota. C. Menghemat penggalian sumber alam minyak. D. Meningkatkan produksi minyak anggotanya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Menghimpun negara-negara produsen dan pengekspor minyak. OPEC didirikan untuk menghimpun negara-negara produsen dan pengekspor minyak guna mengkoordinasikan kebijakan produksi minyak. Soal nomor 20, Ombudsman menemukan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik untuk pembuatan EKTP oleh Kementerian Dalam Negeri terkendala lambatnya proses dan berbagai masalah di daerah-daerah. Ditemukan juga praktik percetakan KTP dengan biaya tidak resmi. Pelanggaran ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa. Pelanggaran ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Soal nomor 21, peristiwa tawuran pelajar sering kali disebabkan oleh rendahnya A. Rasa cinta tanah air. B. Kesadaran terhadap hukum. C. Pemahaman bela negara. D. Nilai dan norma dalam pergaulan. I. Rasa solidaritas. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Nilai dan norma dalam pergaulan. Tawuran pelajar sering terjadi karena memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan yang menyebabkan perilaku anarkis.
Soal nomor 22, istilah Nusantara diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti A. Pulau-pulau, B. Lautan luas, C. Kepulauan luar, D. Negeri asing, I. Negeri sebelah. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Kepulauan luar. Istilah Nusantara diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti kepulauan luar. Soal nomor 23, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD tahun 1945. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat yang berarti A. Tidak dapat diajukan banding, B. Dapat diajukan banding, C. Dapat direvisi oleh Presiden, D. Dapat ditinjau ulang oleh DPR, E. Dapat direvisi oleh Mahkamah Agung. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Tidak dapat diajukan banding. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Soal nomor 24, tata urutan peraturan perundang-undangan dari UUD tahun 1945 sampai peraturan desa mencerminkan integritas dalam aspek A. Asas kepastian hukum, B. Asas keterbukaan, C. Asas tertib penyelenggara negara, D. Asas efisiensi, asas akuntabilitas. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Asas efisiensi. Tata urutan ini mencerminkan integritas dalam asas tertib penyelenggara negara, di mana peraturan diatur dengan jelas dan sistematis. Soal nomor 25, undang-undang yang terkait dengan pertahanan negara adalah A. Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 B. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 C. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 D. Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 Undang-Undang nomor 54 tahun 1999. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Undang-undang yang membahas mengenai pertahanan negara ialah Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Soal nomor 26 yang bukan termasuk lembaga anti korupsi non-pemerintah adalah A. Imparsial, B. KPK, C. Indonesia Legal Roundtable, D. Transparency International Indonesia, LBH Jakarta. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah BKPK. KPK merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memberantas korupsi, sementara pilihan lainnya adalah lembaga non-pemerintah. Soal nomor 27, menurut KPK, berapa jumlah nilai yang membentuk konsep integritas nasional? A. 5 nilai, B. 7 nilai, C. 9 nilai, D. 11 nilai, I. 13 nilai. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. 9 nilai. KPK mengkonsepsikan konsep integritas nasional dengan 9 nilai yang esensial untuk memerangi korupsi. Soal nomor 28, polemik 4 pilar kebangsaan
yang digagas Taufik Kimas mengalami problematika terhadap kedudukan. A. Pancasila. B. EUD tahun 1945. C. NKRI. D. Bhinneka Tunggal Ika. I. Sistem peradilan nasional. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Pancasila. Polemik 4 pilar kebangsaan yang digagas Taufik Kimas mengalami problematika terhadap kedudukan Pancasila. Soal nomor 29, Ombudsman menilai penyelenggaraan pelayanan publik soal pembuatan EKTP oleh Kementerian Dalam Negeri berlangsung lambat dan banyak persoalan. Pihaknya menemukan banyak kekacauan di berbagai daerah. Saat ini, terjadi penurunan minat mengurus EKTP yang disebabkan karena lambatnya pelayanan, sulitnya mengurus EKTP, dan ditemukannya praktik percetakan KTP dengan biaya yang tidak resmi. Sulitnya beberapa daerah dalam pengurusan percetakan KTP merupakan pelanggaran terhadap sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila. Soal nomor 30 di bawah ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia adalah A. Kesatuan sejarah. B. Kesatuan tradisi. C. Kesatuan nasib. D. Kesatuan kebudayaan. I. Kesatuan asas kerohanian. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Kesatuan tradisi. Kesatuan tradisi tidak termasuk dalam prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia Persatuan Indonesia yang tersusun dalam Kesatuan Majemuk Tunggal. Good luck!